Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 896. Kekuatan Tablet Api Surgawi Kuno. Bentrokan. Ratusan rantai merah-merah menembus langit seperti naga api. Setelah itu, mereka memutar di sekitar cahaya abu-abu yang tampaknya menutupi langit saat tiba. Pergantian kejadian yang tak terduga ini jelas menyebabkan lelaki tua Nefarious Bone itu terkejut sesaat. Namun, dia dengan cepat mendengus dingin. Kedua tangannya melengkung menjadi bentuk cakar, saat mereka dengan keras merobek ke bawah. 10 lampu hitam gelap menyapu, dan langsung memotong rantai merah-merah yang mengelilinginya menjadi beberapa bagian. Bang-bang! Mata Lindong sedingin es. Kedua tangannya bersentuhan dengan tanah, saat gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang kuat terus-menerus melonjak ke tanah. Segera, tanah itu terus retak. Rantai merah-merah yang tak terhitung jumlahnya terus keluar dari tanah, dan tanpa henti menyerang lelaki tua Nefarious Bone itu. Dalam menghadapi serangan Lindong, pria tua Nefarious Bone berdiri di udara, saat angin cakar tajam memenuhi udara. Tidak ada satu rantai pun yang bisa mendekati tubuhnya. Kamu berencana menjebakku hanya dengan ini? Kamu pasti sedang bermimpi. Orang tua Nefarious Bone dengan mengejek menatap Lindong di bawah dan mencibir. Lindong benar-benar mengabaikan ejekannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan selusin rantai merah lainnya pecah dari tanah. Mereka meringkuk di sekitar lelaki tua Nefarious Bone dengan kecepatan kilat. Tindakan yang tidak berguna. Orang tua Nefarious Bone mengayunkan tangannya yang berbentuk cakar, dan angin kencang sekali lagi mengiris selusin rantai. Namun, senyum dingin muncul dari sudut mulut Lindong saat rantai dipotong. Ci! Selusin rantai yang lebih kecil mengalir keluar dengan cara yang aneh dari tempat rantai itu dipotong. Setelah itu, mereka meliuk-liuk di udara seperti ular beludak, dan meringkuk di sekitar tubuh dan anggota tubuh lelaki tua tulang jahat itu. Merusak. Mata lelaki tua Nefarious Bone itu menjadi dingin saat rantai melilit tubuhnya. Majestic Yuan Power tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya dalam upaya untuk memutuskan rantai ini. Retak-retak-retak. Namun, lelaki tua Nefarious Bone tidak berhasil dengan mudah menghancurkannya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sementara Yuan Power-nya melonjak, cahaya hitam juga melonjak pada rantai hitam itu. Meskipun rantai didorong sampai berderit, mereka dengan keras kepala mengikat tubuh lelaki tua tulang jahat kali ini. Apa? Tidak dapat melarikan diri, ekspresi lelaki tua Nefarious Bone itu akhirnya berubah untuk pertama kalinya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa dia sebenarnya tidak akan dapat melepaskan diri dari rantai logam hitam yang tampaknya kecil ini terlepas dari kekuatannya. Soke tua, sepertinya kamu pada akhirnya masih terlalu ceroboh. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap lelaki tua Nefarious Bone yang telah diikat oleh rantai hitam. Devouring Power tersembunyi di dalam rantai ini, oleh karena itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan rantai merah-merah dari sebelumnya. Meskipun lelaki tua Nefarious Bone ini sangat kuat, dia masih membutuhkan banyak usaha untuk melarikan diri. Berat, terlalu dini bagimu untuk bahagia. Meskipun aku tidak bisa bergerak, masih sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Orang tua Nefarious Bone menatap Lindong dengan mata dingin yang menyeramkan. Segera, kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong. Pilar Yuan Power berukuran 1000 kaki melesat keluar, dan dengan kejam mengecam Lindong. Swos-swos. Rantai merah-merah menari-nari di langit, dan berubah menjadi jaring raksasa di atas Lindong. Pada saat yang sama, ia juga menerima pilar Yuan Power itu. Soke tua, jika kamu sudah selesai bermain, kamu harus datang dan mencoba pesta yang telah aku siapkan untukmu. Rantai merah-merah pecah dan turun dari langit. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap pria tua Nefarious Bone. Senyum di sudut mulutnya agak ganas. Kata-kata sombong apa? Murid lelaki tua Nefarious Bone sedikit menyusut, saat dia menatap Lindong dengan saksama.
Nada suaranya menakutkan, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Semua tindakan Lindong hari ini tampaknya telah direncanakan sebelumnya. Lindong menyeringai, dan tidak berbicara lebih jauh. Tidak mudah baginya untuk menjebak orang tua ini, dan ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk melepaskan gerakan pembunuhannya yang hebat. Sekelompok uap putih dimuntahkan dari mulut Lindong. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya. Api merah tua seperti tablet muncul di tangannya. Itu adalah tablet api surgawi kuno. Mata Lindong yang membakar panas saat ia menatap tablet kuno di tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan tablet itu perlahan naik. Sementara itu naik, untaian api merah mulai menyala dari dalamnya. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi saat nyala api ini menyala, saat suhu yang menakutkan dipancarkan secara diam-diam, menyebabkan kekuatan Yuan di daerah itu sedikit mendidih. Ini. Orang tua Nefarious Bone melihat tablet kuno yang sedang naik daun, saat ekspresinya menjadi jelek. Nyala api yang menyala di tablet kuno bahkan menyebabkan dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Guru. Beberapa suap darah esensi yang mengandung Yuan Power murni langsung dimuntahkan dari mulut Lindong. Akhirnya, mereka mendarat di tablet api surgawi kuno. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga melonjak keluar, dan mengalir ke dalamnya. Jejak pucat menyebar di wajah Lindong, karena auranya mulai melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Jelas, mengaktifkan tablet api surgawi kuno ini hampir menghabiskan semua kekuatannya. Namun, api merah kirmisi pada tablet api surgawi kuno juga menjadi semakin dalam warnanya di tengah kelelahannya ini. Pada akhirnya, itu benar-benar menjadi seperti warna darah segar. Panah api pembakaran semesta. Mata Lindong yang membakar panas saat mereka melihat tablet kuno yang terbakar dengan api berdarah. Segera setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, saat suara rendah keluar dari tenggorokannya. Bas-bas. Setelah suaranya terdengar, nyala api merah darah segera mengalir ke langit dari tablet api surgawi kuno. Setelah itu berubah menjadi panah berwarna darah panjang. Panah panjang itu sekitar 10 kaki panjangnya, sementara api yang naik darinya seperti darah segar yang terus menetes ke bawah. Saat api menari, pemusnahan seperti fluktuasi diam-diam menyebar. Bahkan pupil lelaki tua Nefarious Bone menyusut seketika dalam menghadapi fluktuasi ini, saat kengerian melonjak keluar dari dalam matanya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong benar-benar dapat memanggil serangan yang menakutkan seperti itu. Lindong menatap lelaki tua Nefarious Bone, yang ekspresinya telah berubah, sementara ekspresi buas di wajahnya yang pucat menjadi lebih intens. Segera setelah itu, dia membuat gerakan menarik busur. Matanya langsung berubah sedingin es di detik berikutnya, saat jarinya tiba-tiba terlepas. Desir. Saat jari Lindong dilepaskan, panah panjang yang terbakar dengan api merah darah mengeluarkan pekikan memekakkan telinga. Bahkan uang itu sendiri secara paksa hancur karena pekikan ini. Segera, panah panjang tiba dalam sekejap. Tampaknya telah menembus penghalang ruang, dan menembak langsung ke kepala lelaki tua Nefarious Bone. Bang! Bulu-bulu di sekujur tubuh lelaki tua Nefarious Bone itu berdiri pada saat ini, saat ekspresi ngeri muncul di wajah tuanya yang suram. Kekuatan Yuan mengerikan dengan liar tersapu dari dalam tubuhnya. Kali ini, dia akhirnya memutuskan rantai hitam yang menahannya. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya mulai bergegas mundur. Dia telah merasakan ancaman kematian dari panah berwarna darah panjang itu. Aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Lindong dengan dingin tertawa saat dia melihat pria tua Nefarious Bone, yang tubuhnya akan mundur ke belakang. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, serangan ini hanya bisa digunakan sekali. Selain itu, dia akan berakhir dalam kondisi lemah untuk jangka waktu tertentu setelah menggunakannya. Jika lelaki tua Nefarious Bone ini berhasil menghindarinya, Lindong tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Oleh karena itu, panah ini tidak boleh dilewatkan. Kedua tangan Lindong dengan cepat membentuk serangkaian segel, saat energi mental yang agung dengan liar tersapu dari dalam istana Niwan miliknya. Suara sedingin es yang rendah dipancarkan dari mulutnya, berhenti.
Fluktuasi misterius menyebar di langit dengan kecepatan kilat. Setelah itu, lelaki tua Nefarious Bone itu terkejut menemukan bahwa tubuhnya telah membeku untuk sesaat. Keheningan ini praktis hampir tidak terdeteksi, tetapi itu benar-benar ada. Biasanya, tidak ada yang akan memperhatikan waktu sesingkat itu. Namun, momen seperti itu saat ini berakibat fatal. Astaga! Panah panjang yang terbakar dengan api merah darah menembus udara pada saat ini. Pada akhirnya, itu tanpa ampun menembak ke tubuh lelaki tua Nefarious Bone di bawah tatapan ngeri yang terakhir. Bang! Api berwarna darah yang mengerikan membentang saat itu menyerang, sementara seluruh ruang di dalam kuali mulai bergetar gila-gilaan. Terluka serius. Bang! Gelombang api merah darah melonjak dan menyebar di langit. Pemusnahan seperti riak itu secara langsung menyebabkan domain di dalam kuali menjadi sangat terdistorsi dan tidak stabil. Ekspresi Lindong pucat saat dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke api merah darah. Ini adalah teknik pamungkasnya, dan dia tidak lagi bisa melepaskannya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jika ini masih belum cukup untuk menghabisi orang tua Nefarious Bone, dia akan menjadi orang yang tidak beruntung. Setengah langkah menuju tahap kematian mendalam, sangat sulit untuk dihadapi. Lindong bergumam. Jika bukan karena tablet api surgawi kuno di tangannya kali ini, dia tidak akan memilih untuk berbenturan langsung dengan lelaki tua Nefarious Bone. Paling-paling, dia akan membuat jalan memutar, dan untuk sementara bersembunyi dari konfrontasi langsung. Dia hanya bisa kembali untuk membalas dendam ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan. Aku ingin tahu, apakah dia telah dihabisi? Lindong mengangkat kepalanya. Api merah darah yang menembus langit menyebabkan wajahnya bermandikan lapisan cahaya. Kecemasan terlihat jelas di wajah putih pucatnya itu. Dia belum selesai, suara yang tiba-tiba terdengar dalam pikiran Lindong saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa? Ekspresi Lindong berubah drastis setelah mendengar ini. Kekuatan Yuan kecil yang tersisa di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat, saat dia mempersiapkan dirinya untuk mundur dari kuali langit yang membara. Jika itu benar-benar tidak baik, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kuali langit yang terbakar dan melarikan diri. Namun, kondisinya saat ini juga jauh dari menggembirakan. Yan melanjutkan. Dia adalah masalah besar selama dia tidak mati. Lindong mengatupkan giginya. Seseorang harus teliti jika ingin menghabisi seorang ahli dengan kekuatan seperti orang tua Nefarious Bone. Jika tidak, ancaman masa depan yang akan mereka ajukan akan cukup besar. Sudah sangat luar biasa bahwa kamu bisa memaksanya ke dalam keadaan seperti itu. Terlalu sulit bagimu saat ini untuk benar-benar membunuhnya. Yan berbicara dengan suara apatis. Lindong mengerutkan bibirnya. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Api berwarna darah yang menyapu langit mulai mundur, sementara fluktuasi yang menakutkan itu juga berangsur-angsur melemah. Lindong menyaksikan nyala api yang surut, saat tangannya mengepal erat dan keringat muncul di telapak tangannya. Api berwarna darah di langit dengan cepat menghilang di bawah perhatian Lindong. Pupil matanya tiba-tiba menyusut di saat berikutnya. Sesosok muncul di pandangan Lindong di tempat api menghilang. Sosok itu benar-benar hangus, dan tidak lagi memiliki tangan kiri atau kaki kanan. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur dari anggota tubuhnya yang patah, dan daging di sekujur tubuhnya terkoyak dan terkoyak. Tubuh yang diselimuti oleh luka-luka itu sangat mengerikan. Cedera yang mengerikan. Lindong sedikit tercengang untuk beberapa waktu, saat dia menatap keadaan pria tua Nefarious Bone saat ini. Apakah kekuatan panah itu mencapai tingkat yang menakutkan? Memikirkan bahwa itu benar-benar mampu melukai setengah langkah ahli tahap kematian mendalam sedemikian rupa. Lindong bisa merasakan aura yang sangat lelah dari orang tua Nefarious Bone saat ini. Jelas, luka yang terakhir telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Ini bisa dianggap sebagai semacam luka fatal. Ah! Sementara Lindong terpana oleh luka orang tua Nefarious Bone, yang terakhir juga memekik ke arah langit. Tangisannya dipenuhi dengan ketakutan dan rasa sakit yang hebat. Kecil, kamu benar-benar berani melukaiku sedemikian rupa.
Mata merah darah lelaki tua Nefarious Bone itu menatap Lindong di bawah. Dia sepertinya menjadi gila. Jika bukan karena rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya yang terus-menerus kesadarannya, dia tidak akan bisa percaya bahwa dia benar-benar akan terluka oleh anggota generasi muda tahap awal kehidupan mendalam sedemikian rupa. Lindong menyeringai. Segera, keinginan membunuh melonjak keluar dari matanya. Dia mengangkat kepalanya dan memberikan senyum ganas kepada lelaki tua tulang jahat itu. Old Soke, tuan muda ini tidak hanya akan melukaimu hari ini, tetapi juga akan membunuhmu. Lindong, jangan gegabah. Meskipun dia mungkin dalam kondisi yang sangat lemah sekarang, kondisimu tidak jauh lebih baik. Jika dia mengetahui bahwa kamu hanya dapat menggunakan serangan itu sekali, dia pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuhmu. Suara yang segera terdengar di benak Lindong setelah suara yang terakhir terdengar. Mata Lindong melintas setelah mendengar ini. Namun, dia tidak berhenti, tetapi malah membanting dadanya. Seteguk darah esensi lainnya dimuntahkan, sebelum mendarat di tablet api surgawi kuno di depannya. Kecil. Pupil pria tua Nefarious Bone segera berkontraksi setelah melihat adegan ini, saat teror melonjak dari dalam matanya. Jelas, dia sudah sangat takut. Jika salah satu serangan sebelumnya datang, tempat ini pasti akan berakhir sebagai kuburannya. Aku akan mengingat ini. Setelah lukaku pulih, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Pekikan menyedihkan terpancar dari mulut lelaki tua tulang jahat itu. Segera setelah itu, dia dengan keras menggertakkan giginya, saat lengan kirinya meledak. Cahaya darah yang mengejutkan keluar dan merobek domain kuali. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia keluar dari Burning Sky Cauldron dengan cara yang sama menyedihkannya dengan anjing liar. Kasar. Lindong tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar setelah lelaki tua Nefarious Bone itu kehilangan lengan untuk melarikan diri dari Burning Sky Cauldron. Tablet api surgawi kuno di depannya dengan cepat meredup. Pada akhirnya, tak berdaya jatuh ke bawah. Soke tua yang takut mati ini. Lindong menyeka darah di sudut mulutnya dan mengejek. Dia baru saja memuntahkan darah biasa sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menakuti orang tua Nefarious Bone ini. Namun, Lindong tidak menyangka bahwa hantu tua ini akan sangat ketakutan. Yang terakhir telah meledakkan lengannya untuk mengobrak-abrik domain kuali. Apa yang kamu lakukan terlalu berisiko, kata Yan. Jika orang tua Nefarious Bone menemukan gertakan Lindong lebih awal, yang terakhir pasti akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kekuatanku lebih rendah darinya, dan aku tidak bisa menahan terlalu lama dengan paksa. Yang bisa saya lakukan hanyalah menggunakan beberapa keganasan untuk menakut-nakuti dia. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo cepat dan pergi. Anda saat ini sangat lemah dan perlu mencari tempat untuk memulihkan diri," kata Yan. Lindong mengangguk dan menyimpan tablet api surgawi kuno. Setelah itu, dia menarik diri dari Burning Sky Cauldron dengan pikiran, sebelum membuka mulutnya dan menyimpan Burning Sky Cauldron di tubuhnya. Matanya melihat ke arah barat laut setelah dia selesai. Ada uji coba darah segar di laut. Jelas, itu telah ditinggalkan ketika lelaki tua Nefarious Bone melarikan diri untuk hidupnya. Heh, Soke tua, anggap dirimu beruntung kali ini. Begitu saya berhasil memperbaiki gerbang langit pembakaran dari kuali langit pembakaran di waktu berikutnya, saya pasti akan mengambil kehidupan lama Anda. Lindong tersenyum dengan cara yang jahat. Tubuhnya dengan cepat bergerak saat dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk bergegas ke arah yang berlawanan. Wilayah laut ini dengan cepat menjadi sunyi setelah Lindong pergi. Sepertinya tidak ada yang akan membayangkan pertempuran besar yang mengguncang bumi yang terjadi di tempat ini. Terlebih lagi, hasil dari pertempuran hebat itu akan membuat seseorang agak terperangah. Pulau Pertemuan Bela Diri. Gu Mengki berdiri di halaman klan Gu. Sepasang matanya yang cantik melihat ke arah di mana Lindong pergi sebelumnya. Matanya itu mengandung kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Orang tua Nefarious Bone itu belum kembali. Sepertinya tidak ada yang terjadi pada Lindong. Gu Shuo menawarkan kata-kata penghiburan saat dia berdiri di belakang Gu Mengki. Gu Mengki hanya tertawa getir setelah mendengar ini.
Tubuh Lindong berisi segel tulang yang ditanam oleh orang tua Nefarious Bone. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Begitu lelaki tua Nefarious Bone menyusulnya, hasilnya jelas mengingat jarak yang sangat jauh di antara mereka. Orang itu, aku memintanya untuk sementara tinggal di Pulau Marshall Gathering tetapi dia menolak. Kecerobohan seperti itu, praktis bunuh diri. Gu Mengki dengan lembut mengatupkan giginya dan tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak marah. Gu Shuo menghela nafas. Hatinya merasa sangat menyesal. Apakah bibit yang begitu bagus akan dihancurkan di tangan lelaki tua tulang jahat itu? Jika adegan saat ini dapat ditunda 2 atau 3 tahun lagi, Gu Shuo percaya bahwa Lindong akan memiliki kekuatan untuk melawan orang tua Nefarious Bone. Namun, itu sedikit terlalu dini sekarang. Oh! Jantung Gu Shuo tiba-tiba berdebar kencang saat pikiran ini melintas di benaknya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Dengan suara rendah, dia berkata, orang tua Nefarious Bone telah kembali. Wajah cantik Gu Mengki segera memucat setelah mendengar kata-kata ini. Tangannya yang seperti batu giok tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal erat. Astaga! Suara angin menderu yang tajam muncul di langit yang jauh. Setelah itu, darah bersinar dengan panik. Banyak jeritan menyedihkan dan menyakitkan terus dipancarkan saat cahaya darah tiba. Jeritan tajam menyebar ke seluruh Pulau Marshall Gathering, segera menarik perhatian banyak ahli. Segera, banyak pasang mata tercengang melihat ke arah cahaya berdarah yang mengalir deras. Cahaya berdarah akhirnya muncul di langit di atas Pulau Marshall Gathering. Saat cahaya berdarah memudar, orang berkaki satu berdarah dengan penampilan mengerikan tiba-tiba muncul dalam tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Marshall Gathering. Itu adalah... Seluruh Pulau Marshall Gathering tampaknya tiba-tiba membeku pada saat ini, sementara ekspresi semua orang menjadi kaku. Mereka melihat sosok berdarah di langit yang hampir kehilangan semua anggota tubuhnya, saat ekspresi mereka berubah kusam. Orang tua Bone yang jahat? Gu Mengki dan Gu Shuo tercengang saat mereka melihat sosok berdarah di langit yang kehilangan kedua tangan dan kakinya. Itu lama kemudian sebelum mereka secara bertahap pulih. Mereka perlahan menoleh dan bertukar pandang dengan susah payah. Setelah itu, mereka melihat keheranan yang tidak bisa disembunyikan di mata pihak lain. Orang tua Nefarious Bone ini pergi mengejar Lindong. Mungkinkah cedera seperti itu disebabkan oleh Lindong? Gu Shuo menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia menggosok wajah tuanya yang agak mati rasa, saat matanya melihat ke arah barat laut. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Lindong memilih untuk meninggalkan Pulau Marshall Gathering. Tampaknya mereka semua telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Sementara Lindong tercengang oleh luka orang tua Nefarious Bone, yang terakhir juga memekik ke arah langit. Tangisannya dipenuhi dengan ketakutan dan rasa sakit yang hebat. Kecil, kamu benar-benar berani melukaiku sedemikian rupa. Mata merah darah lelaki tua Nefarious Bone itu menatap Lindong di bawah. Dia sepertinya menjadi gila. Jika bukan karena rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya yang terus-menerus kesadarannya, dia tidak akan bisa percaya bahwa dia benar-benar akan terluka oleh anggota generasi muda tahap awal kehidupan mendalam sedemikian rupa. Lindong menyeringai. Segera, keinginan membunuh melonjak keluar dari matanya. Dia mengangkat kepalanya dan memberi lelaki tua tulang jahat itu senyum ganas. Tuan muda ini tidak hanya akan melukaimu hari ini, tetapi juga akan membunuhmu. Lindong, jangan gegabah. Meskipun dia mungkin dalam kondisi yang sangat lemah sekarang, kondisimu tidak jauh lebih baik. Jika dia mengetahui bahwa kamu hanya dapat menggunakan serangan itu sekali, dia pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuhmu. Suara yang segera terdengar di benak Lindong setelah suara yang terakhir terdengar. Mata Lindong melintas setelah mendengar ini. Namun, dia tidak berhenti, tetapi malah membanting dadanya. Seteguk darah esensi lainnya dimuntahkan, sebelum mendarat di tablet api surgawi kuno di depannya. Kecil. Pupil lelaki tua Nefarious Bone segera berkontraksi setelah melihat adegan ini, saat teror melonjak dari dalam matanya. Jelas, dia sudah sangat takut.
Jika salah satu serangan sebelumnya datang, tempat ini pasti akan berakhir sebagai kuburannya. Aku akan mengingat ini. Setelah lukaku pulih, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Pekikan menyedihkan terpancar dari mulut lelaki tua tulang jahat itu. Segera setelah itu, dia dengan keras menggertakkan giginya, saat lengan kirinya meledak. Cahaya darah yang mengejutkan keluar dan merobek domain kuali. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia keluar dari Burning Sky Cauldron dengan cara yang sama menyedihkannya dengan anjing liar. Kasar. Lindong tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar setelah lelaki tua Nefarious Bone itu kehilangan lengan untuk melarikan diri dari Burning Sky Cauldron. Tablet api surgawi kuno di depannya dengan cepat meredup. Pada akhirnya, tak berdaya jatuh ke bawah. Tua yang takut mati ini. Lindong menyeka darah di sudut mulutnya dan mengejek. Dia baru saja memuntahkan darah biasa sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menakuti orang tua Nefarious Bone ini. Namun, Lindong tidak menyangka bahwa hantu tua ini akan sangat ketakutan. Yang terakhir telah meledakkan lengannya untuk mengobrak-abrik domain kuali. Apa yang kamu lakukan terlalu berisiko, kata Yan. Jika orang tua Nefarious Bone menemukan gertakan Lindong lebih awal, yang terakhir pasti akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kekuatanku lebih rendah darinya, dan aku tidak bisa menahan terlalu lama dengan paksa. Yang bisa saya lakukan hanyalah menggunakan beberapa keganasan untuk menakut-nakuti dia. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo cepat dan pergi. Anda saat ini sangat lemah dan perlu mencari tempat untuk memulihkan diri," kata Yan. Lindong mengangguk dan menyimpan tablet api surgawi kuno. Setelah itu, dia menarik diri dari Burning Sky Cauldron dengan pikiran, sebelum membuka mulutnya dan menyimpan Burning Sky Cauldron di tubuhnya. Matanya melihat ke arah barat laut setelah dia selesai. Ada uji coba darah segar di laut. Jelas, itu telah ditinggalkan ketika lelaki tua Nefarious Bone melarikan diri untuk hidupnya. Heh, tua, anggap dirimu beruntung kali ini. Begitu saya berhasil memperbaiki gerbang langit pembakaran dari kuali langit pembakaran di waktu berikutnya, saya pasti akan mengambil kehidupan lama Anda. Lindong tersenyum dengan cara yang jahat. Tubuhnya dengan cepat bergerak saat dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk bergegas ke arah yang berlawanan. Wilayah laut ini dengan cepat menjadi sunyi setelah Lindong pergi. Sepertinya tidak ada yang akan membayangkan pertempuran besar yang mengguncang bumi yang terjadi di tempat ini. Terlebih lagi, hasil dari pertempuran hebat itu akan membuat seseorang agak terperangah. Pulau Pertemuan Bela Diri. Gu Mengki berdiri di halaman klan Gu. Sepasang matanya yang cantik melihat ke arah di mana Lindong pergi sebelumnya. Matanya itu mengandung kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Orang tua Nefarious Bone itu belum kembali. Sepertinya tidak ada yang terjadi pada Lindong. Gu Shuo menawarkan kata-kata penghiburan saat dia berdiri di belakang Gu Mengki. Gu Mengki hanya tertawa getir setelah mendengar ini. Tubuh Lindong berisi segel tulang yang ditanam oleh orang tua Nefarious Bone. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Begitu lelaki tua Nefarious Bone menyusulnya, hasilnya jelas mengingat jarak yang sangat jauh di antara mereka. Orang itu, aku memintanya untuk sementara tinggal di Pulau Marshall Gathering tetapi dia menolak. Kecerobohan seperti itu, praktis bunuh diri. Gu Mengki dengan lembut mengatupkan giginya dan tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak marah. Gu Shuo menghela nafas. Hatinya merasa sangat menyesal. Apakah bibit yang begitu bagus akan dihancurkan di tangan lelaki tua tulang jahat itu? Jika adegan saat ini dapat ditunda 2 atau 3 tahun lagi, Gu Shuo percaya bahwa Lindong akan memiliki kekuatan untuk melawan orang tua Nefarious Bone. Namun, itu sedikit terlalu dini sekarang. Oh! Jantung Gu Shuo tiba-tiba berdebar kencang saat pikiran ini melintas di benaknya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Dengan suara rendah, dia berkata, orang tua Nefarious Bone telah kembali. Wajah cantik Gu Mengki segera memucat setelah mendengar kata-kata ini. Tangannya yang seperti batu giok tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal erat. Astaga! Suara angin menderu yang tajam muncul di langit yang jauh.
Setelah itu, darah bersinar dengan panik. Banyak jeritan menyedihkan dan menyakitkan terus dipancarkan saat cahaya darah tiba. Jeritan tajam menyebar ke seluruh Pulau Marshall Gathering, segera menarik perhatian banyak ahli. Segera, banyak pasang mata tercengang melihat ke arah cahaya berdarah yang mengalir deras. Cahaya berdarah akhirnya muncul di langit di atas Pulau Marshall Gathering. Saat cahaya berdarah memudar, orang berkaki satu berdarah dengan penampilan mengerikan tiba-tiba muncul dalam tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Marshall Gathering. Itu adalah seluruh Pulau Marshall Gathering tampaknya tiba-tiba membeku pada saat ini, sementara ekspresi semua orang menjadi kaku. Mereka melihat sosok berdarah di langit yang hampir kehilangan semua anggota tubuhnya, saat ekspresi mereka berubah kusam. Orang tua Bonnie yang jahat? Gu Mengki dan Gu Shuo tercengang saat mereka melihat sosok berdarah di langit yang kehilangan kedua tangan dan kakinya. Itu lama kemudian sebelum mereka secara bertahap pulih. Mereka perlahan menoleh dan bertukar pandang dengan susah payah. Setelah itu, mereka melihat keheranan yang tidak bisa disembunyikan di mata pihak lain. Orang tua Nefarious Bone ini pergi mengejar Lindong. Mungkinkah cedera seperti itu disebabkan oleh Lindong? Gu Shuo menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia menggosok wajah tuanya yang agak mati rasa, saat matanya melihat ke arah barat laut. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Lindong memilih untuk meninggalkan Pulau Marshall Gathering. Tampaknya mereka semua telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Chapter 898. Perairan wilayah laut yang tak berujung berkilau di bawah sinar matahari. Kadang-kadang, burung-burung besar akan melintas di langit. Tangisan mereka yang tajam menambah keaktifan di lautan yang tenang ini. Di tempat tertentu di wilayah laut ini, seorang pemuda kurus perlahan berjalan keluar dari dalam pulau kecil yang dibentuk oleh karang, sebelum mengangkat kepalanya saat dia melihat ke langit biru. Kedua tangannya terkepal erat saat dia merasakan energi kuat sekali lagi di dalam tubuhnya, sementara senyum terbentuk di wajahnya. Sosok ini secara alami adalah Lindong, yang telah terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan lelaki tua Nefarious Bone 10 hari yang lalu. Meskipun Lindong telah berhasil melukai serius dan akhirnya menakut-nakuti orang tua Nefarious Bone selama pertempuran itu, dia juga telah mencapai batasnya. Oleh karena itu, dia segera meninggalkan medan perang dan menemukan tempat yang sepi untuk memulihkan diri selama 10 hari. Baru kemudian dia memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia juga telah sepenuhnya melepaskan segel tulang yang ditinggalkan lelaki tua tulang jahat itu di dalam tubuhnya. Mengingat betapa seriusnya cedera hantu tua itu, tanpa beberapa bulan, tidak mungkin baginya untuk pulih meskipun dia adalah ahli tahap kematian mendalam setengah langkah. Lindong melihat ke arah Pulau Marshall Gathering yang jauh dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak berharap untuk dapat sepenuhnya menghancurkan orang tua Nefarious Bone. Meskipun yang terakhir hampir menjadi tongkat manusia, tubuh yang terakhir telah mencapai tingkat di mana ia mampu menghasilkan ki kehidupan. Orang tua Nefarious Bone pada dasarnya adalah makhluk abadi. Bahkan jika anggota tubuhnya hilang, masih mungkin bagi mereka untuk tumbuh kembali. Selama beberapa bulan ketika hantu tua itu pulih, Lindong tidak perlu khawatir diburu. Selama dia bisa mendapatkan Volcano Flame Essence Stones, selama waktu yang tersisa dan memperbaiki gerbang langit yang membara, dia tidak perlu lagi berjuang mati-matian melawan orang tua Nefarious Bone di pertemuan mendatang. Wilayah pedagang langit. Lindong menyaring informasi yang relevan dalam pikirannya. Sky Merchant Region dianggap sebagai area yang relatif unik di dalam Chaotic Demon Sea. Itu berbatasan dengan beberapa wilayah laut, dan campuran orang-orang di dalamnya bisa dikatakan menakutkan. Karena Sky Merchant Region berkembang dengan baik dalam perdagangan, itu adalah salah satu tempat di mana harta yang tak terhitung jumlahnya di dalam Chaotic Demon Sea berkumpul. Ada juga banyak faksi yang berbasis di Sky Merchant Region. Namun, yang terkuat adalah Sky Merchant Court. Itu bisa dianggap sebagai faksi besar yang cukup terkenal bahkan di Chaotic Demon Sea. Namun, Sky Merchant Court ini terutama membeli dan menjual informasi serta mengadakan lelang. Mereka sangat kaya.
Tentu saja, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup di dalam area kacau di Laut Setan Chaotic ini, dia pasti tidak akan bisa menjaga wilayahnya. Oleh karena itu, jika pengadilan pedagang langit ini tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu akan telah ditelan oleh orang lain berkali-kali sebelum bahkan dapat berkembang sedemikian rupa. Aku harus melakukan perjalanan ke pelelangan itu. Kemampuan pengumpulan informasi Sky Merchant Court sangat bagus. Bahkan mungkin untuk mendapatkan beberapa informasi tentang Little Marten dan Little Flame. Lindong terus merenung. Selain itu, dia juga perlu mengandalkan lelang ini untuk peta laut yang tidak diketahui itu. Tidak peduli apa, dia tidak akan menyerah untuk mencari simbol leluhur kedua. Ini karena dia telah berjanji kepada Great Desolate Tablet bahwa dia akan kembali ke wilayah Shuan Timur dalam 2 hingga 3 tahun, dan membantu membunuh Raja tingkat Yimo yang ditekannya. Pada saat yang sama, dia juga perlu menyelesaikan dendam tertentu. Bahkan sampai sekarang, adegan dia dan saudara-saudaranya dipaksa melarikan diri dari wilayah Shuan Timur seperti tunawisma yang tersesat masih sangat jelas. Gerbang Yuan. Lindong mengerutkan bibirnya, saat cahaya dingin melonjak melewati matanya yang hitam pekat. Beberapa hutang harus dilunasi. Satu-satunya alasan pelunasan belum dimulai, karena waktunya belum matang. Lindong percaya bahwa pada saat dia kembali ke wilayah Shuan Timur, akhirnya akan ada kesimpulan untuk semua hutang ini. Aku harus bergerak. Lindong untuk sementara menekan pikiran yang berputar-putar di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya, dan berubah menjadi sosok cahaya yang menembus langit, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Ada jarak yang cukup jauh antara wilayah laut angin surga dan wilayah pedagang langit. Oleh karena itu, terlepas dari kecepatannya, masih agak sulit bagi Lindong untuk mencapai tujuannya dalam beberapa hari. Untungnya, dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, masih ada 1 bulan sampai lelang Sky Merchant. Tidak ada gunanya baginya untuk datang lebih awal. Selain itu, ketergantungan pada Yuan Power untuk mendukung penerbangannya di atas lautan juga merupakan pelatihan yang relatif baik untuk mengendalikan Yuan Power di tubuhnya. Selama beberapa hari pertama, Lindong tidak punya pilihan selain mencari tempat peristirahatan setiap setengah hari. Namun, setelah melakukan perjalanan terus-menerus selama 10 hari, dia sudah dapat mengontrol konsumsi energinya dengan sempurna saat terbang. Selain itu, dia hanya menggunakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya di area yang paling membutuhkannya. Kecepatan Lindong tidak diragukan lagi melonjak pesat setelah ia menjadi mahir dalam hal ini. Saat ini, dia telah secara resmi melangkah ke tahap Profound Life. Kepadatan dan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, simbol leluhur yang melahap diam-diam melahap kekuatan Yuan alami di sekitarnya untuk mengisi kembali tubuhnya. Oleh karena itu, ia mampu mempertahankan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya pada kondisi yang relatif penuh meskipun melakukan perjalanan jarak jauh ini. Dengan cara ini, dia mampu menghadapi segala ancaman yang mungkin muncul. Lindong juga menemui banyak kapal dagang selama perjalanannya selama periode waktu ini. Kadang-kadang, dia juga akan mendarat di sana untuk mendapatkan beberapa informasi. Namun, sebagian besar waktu, dia hanya akan bepergian sendirian. Waktu berlalu, sementara jarak antara Lindong dan Sky Merchant Region terus menyusut. Astaga! Kilatan cahaya hijau melesat melewati langit biru dengan kecepatan yang mencengangkan, sementara ledakan sonik yang rendah dan dalam terdengar, menyebabkan beberapa gelombang bergejolak di permukaan laut yang tenang di bawah. Dari dalam cahaya, Lindong menatap ke kejauhan. Sayap naga hijau di punggungnya sesekali mengepak, sementara tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Pada saat ini, dia sudah terbang di atas laut ini selama lebih dari 20 hari. Berbagai bencana alam dan konflik antar manusia pernah dialaminya. Perjalanannya ini bisa dibilang cukup menarik. Pada kecepatan ini, saya harus bisa mencapai Sky Merchant Region dalam seminggu. Lindong menatap ke kejauhan, saat senyum muncul di wajahnya. Perjalanannya ini sangat mulus. Paling tidak, dia tidak mengalami bencana alam yang benar-benar menakutkan di Laut Setan Chaotic ini. Kalau tidak, perjalanannya kemungkinan besar akan tertunda. Lindong, sepertinya ada beberapa kehadiran di area ini.
Suara samar yang tiba-tiba terdengar dalam pikiran Lindong sementara yang terakhir sedang merenung. Oh, apakah itu bajak laut? Lindong tidak terlalu terkejut setelah mendengar ini. Itu umum untuk menemukan bajak laut di Laut Setan Chaotic ini. Orang-orang tangguh ini, yang sering menjilat darah dari pedang mereka, relatif sulit untuk dihadapi. Lindong telah bertemu orang-orang seperti itu berkali-kali selama periode ini. Arah barat daya. Lihatlah dirimu sendiri, jawab Yan. Lindong mengangguk. Dia mengintip ke kejauhan, sebelum melihat lebih dari 100 sosok muncul di laut di arah barat daya. Orang-orang ini tampak cukup kuat. Selain itu, anehnya mereka menunggangi hiu berwarna darah. Lindong menyaksikan adegan ini dengan takjub, dan hanya secara bertahap bisa mengerti saat dia mendekat. Orang-orang yang menunggangi hiu berwarna darah itu memamerkan tubuh bagian atas mereka, dan sisik ikan terlihat samar di tubuh mereka. Selain itu, mata mereka berwarna merah tua, dan tato hiu yang bersinar samar-samar terlihat di dada mereka. Apakah mereka klan Blood Demon Shark dari suku si Demon? Mata Lindong terfokus pada sosok manusia yang berdiri di atas hiu darah saat mereka melakukan perjalanan. Dirinya saat ini memiliki beberapa pemahaman tentang faksi di Laut Setan Chaotic ini. Faksi terkuat di Chaotic Demon Sea ini bukanlah manusia atau binatang iblis, tetapi suku iblis laut. Namun, suku iblis laut juga sangat besar, dan terdiri dari klan yang tak terhitung jumlahnya. Klan Hiu Setan Darah ini adalah salah satu klan yang lebih terkenal di dalamnya. Mereka terkenal kejam dan haus darah. Ada desas-desus bahwa banyak faksi manusia telah dibantai setelah terlibat konflik dengan klan Blood Demon Shark. Apa yang dilakukan anggota klan Hiu Setan Darah di sini? Lindong merajut alisnya, saat ia secara bertahap melambat. Pada saat ini, para anggota dari klan Blood Demon Shark juga telah menemukannya dengan jelas. Segera, banyak mata merah gelap melesat. Klan Hiu Setan Darahku sedang menjalankan misi di tempat ini. Siapapun yang tidak terlibat harus bergegas dan pergi. Ombak bergejolak, saat hiu darah yang sangat kuat keluar dari air. Seorang pria yang tampak menyeramkan memegang trisula di tangannya berdiri di punggung hiu. Matanya terkunci ke Lindong saat dia dengan dingin berteriak. Tahap kehidupan mendalam maju. Lindong melirik pria yang memegang trisula, saat matanya mengeras. Dari aura yang dipancarkan dari dalam tubuh yang terakhir, jelas bahwa orang ini adalah ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Selain itu, anggota klan Hiu Setan Darah di belakangnya juga tampak agak kuat. Sekitar selusin dari mereka telah mencapai tahap Profound Life. Sungguh barisan yang kuat. Kecurigaan muncul dalam hati Lindong. Memikirkan bahwa sekelompok ukuran dan kekuatan seperti itu dari klan Blood Demon Shark akan muncul di tempat ini. Ini tanpa sadar menyebabkan dia merasa agak bingung. Meskipun dia merasa bahwa masalah ini agak aneh, Lindong tidak bertahan lama. Dia melihat dalam-dalam anggota klan Hiu Setan Darah ini dengan aura yang mendominasi. Setelah itu, dia berbalik dan melaju ke arah lain. Komandan Xia, dia hanyalah manusia tahap awal kehidupan mendalam. Kita bisa membunuhnya begitu saja. Apa gunanya mengatakan semua kata-kata yang tidak perlu itu? Seorang pria berwajah runcing melengkungkan bibirnya dan berkata setelah Lindong pergi. Selesaikan saja misi kami dan jangan menimbulkan masalah. Pria yang disebut Komandan Xia dengan dingin berteriak. Dia sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata itu. Semuanya, menyebar dan cari tempat itu. Dia telah terluka parah oleh yang lebih tua. Kita harus menangkapnya. Jika dia berhasil melarikan diri, klan Blood Demon Shark kita kemungkinan akan berakhir dalam masalah besar. Dipahami. Sosok-sosok yang mengeluarkan aura permusuhan buru-buru merespons setelah mendengar ini. Raungan tajam mereka menyebar, dan kelompok besar menyebar. Mereka membentuk jaring besar yang mulai mencari wilayah laut ini. Chapter 899. Gadis berpakaian hijau. Runtuh. Langit secara bertahap menjadi gelap. Bulan sabit menggantung di cakrawala, saat cahaya bulan sedingin es menyebar ke bawah, menyebabkan permukaan seluruh laut tampak seperti sisik ikan. Itu sangat indah.
Api unggun muncul di sebuah pulau kecil di tempat tertentu di wilayah laut ini. Lindong diam-diam duduk di samping api unggun, sementara ikan bakar di atas api unggun mengeluarkan aroma samar. Orang-orang itu pada siang hari kemungkinan adalah unit elit kecil dari klan Hiu Setan Darah, yang akhirnya bertemu dengan mereka di tempat ini. Aku ingin tahu apa yang mereka cari? Lindong menyipitkan kedua matanya, saat ia mengingat adegan dari hari sebelumnya. Suku Blood Demon Shark memiliki reputasi buruk di dalam Chaotic Demon Sea. Meskipun kecanduan mereka pada pembunuhan menyebabkan banyak orang takut akan nama itu juga menyebabkan orang lain memandang mereka dengan jijik. Banyak pembantaian di dalam Chaotic Demon Sea selama beberapa tahun terakhir terkait dengan klan Blood Demon Shark. Lupakan saja, siapa yang peduli dengan apa yang mereka cari. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lindong menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia hanya berharap untuk sampai ke Sky Merchant Region sesegera mungkin. Orang-orang dari klan Hiu Setan Darah ini tidak bisa dianggap enteng, dan Lindong tidak ingin menyinggung mereka. Lindong juga tidak terlalu tertarik dengan alasan mereka berada di sini. Lindong menarik pikirannya. Dia mengambil ikan bakar yang dimasak dan berencana untuk memakannya. Namun, suara gulu dari menelan air liur seseorang terdengar di dekatnya tepat saat Lindong hendak membuka mulutnya. Siapa di sana? Suara tiba-tiba ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dengan hati-hati, hanya untuk sedikit terkejut melihat bahwa ada seorang gadis muda dengan pakaian katun hijau di pohon raksasa di dekatnya. Mata hitamnya yang besar menatap tajam ke ikan bakar di tangannya. Gadis itu tampak sangat muda, dan terlihat sangat imut. Wajahnya sangat indah seperti boneka porselen, dan rambutnya diikat menjadi dua kuncir, memberinya penampilan yang sangat patuh. Jika beberapa wanita melihat gadis kecil seperti itu, kemungkinan mereka akan tanpa sadar memeluknya, namun, Lindong tidak memiliki pemikiran seperti itu. Sebaliknya, ada kehati-hatian jauh di dalam mata ini. Penampilan gadis kecil ini terlalu aneh. Dia benar-benar tidak dapat merasakan bagaimana dia bisa begitu dekat dengannya. Di hutan, Lindong dan gadis berpakaian hijau itu saling memandang. Yang terakhir menatapnya sebentar, sebelum mata hitamnya yang besar tanpa sadar berbalik ke arah ikan panggangan di tangannya. Dia jelas menelan seteguk demi seteguk air liur ke perutnya. Lindong tidak bisa menahan senyum setelah melihat ini, karena kehati-hatian di matanya sedikit menarik. Setelah itu, dia melambaikan ikan bakar di tangannya dan bertanya, mau makan? Gadis berpakaian hijau itu mengangguk tanpa ragu-ragu. Tubuh kecilnya yang halus bergegas ke depan, sebelum mendarat di samping api unggun dengan cara yang sangat gesit. Matanya dengan cemas menatap Lindong. Lindong tersenyum dalam hati. Dia mengulurkan tangannya dan menawarinya ikan bakar, kamu bisa memakannya jika kamu tidak takut diracuni. Aku tidak takut racun. Suara gadis berpakaian hijau ini sangat jelas. Itu seperti manik-manik batu giok yang jatuh ke piring perak. Meskipun suara ini masih kecil, kemungkinan besar setelah tumbuh dewasa, hanya suara ini saja yang dapat merebut hati banyak pria. Gadis itu langsung menerima hasil panggangan setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak ragu-ragu dan mulai melahapnya. Lindong tersenyum. Dia sekali lagi mengambil beberapa bahan ikan cadangan, sementara matanya menyapu gadis berpakaian hijau. Sesaat kemudian, matanya sedikit fokus. Dia bisa melihat luka yang agak mencolok di lengan yang terakhir. Sebuah keropeng telah terbentuk di atas luka. Kau terluka? Lindong linglung menempatkan ikan di atas api, dan dengan santai bertanya. Ya. Itu disebabkan beberapa rekan yang menjengkelkan. Gadis berpakaian hijau itu mengangguk dan menjawab. Lindong mengeluarkan suara, oh, tapi tidak menyelidiki lebih jauh. Sesaat kemudian, dia menyerahkan ikan yang telah dipanggang. Gadis berpakaian hijau menerimanya begitu saja, dan mulai melahapnya tanpa mempedulikan citranya. Makan gadis berpakaian hijau ini sedikit mengejutkan. Lindong terus-menerus menyerahkan 20 ikan bakar besar, sebelum yang pertama merasa puas dan berhenti makan. Dia menepuk perut kecilnya dan memberi Lindong senyum manis, terima kasih, kakak.
Saat ini masih ada sedikit minyak di sudut mulutnya. Namun, senyumnya begitu manis sehingga membuat hati seseorang menjadi lembut. Lindong diam-diam menghela nafas lagi. Jika seorang wanita melihat ini, kemungkinan dia akan langsung dikalahkan oleh senyuman seperti itu. Siapa namamu? Lindong menepuk tangannya dan bertanya. Mu Lingsan. Gadis berpakaian hijau menarik kuncir di kepalanya. Setelah itu, matanya yang besar melihat ke arah Lindong dan berkata, bagaimana dengan kakak? Lindong. Lindong dengan lembut tersenyum dan menjawab. Nama yang biasa saja. Mu Lingsan tersenyum berkata. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Lindong. Sebenarnya saya tidak tertarik dengan ikan bakarnya. Saya hanya bisa mengikuti kakak di sini setelah melihat Anda. Kau mengikutiku? Sejak kapan? Lindong sedikit terkejut saat dia berseru. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang itu hari ini. Saya telah mengikuti Anda sejak itu, kata Mu Lingsan. Mata Lindong menggigil sedikit. Dia sebenarnya tidak dapat mendeteksi apapun meskipun diikuti sepanjang hari. Dari mana gadis ini berasal? Kenapa kamu mengikutiku? Lindong sedikit mengernyit dan bertanya. Saya tidak tahu. Balasan Mu Lingsan menyebabkan sudut mulut Lindong berkedut. Yang pertama menggelengkan kepalanya dan dua kuncir di kepalanya bergoyang seiring dengan gerakan itu, bagaimanapun, aku hanya mengikuti. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa kakak tidak akan menyakitiku. Lindong mengerutkan kening dengan erat. Semua ini hanya sedikit terlalu aneh. Mengapa Mu Lingsan ini percaya bahwa dia, yang belum pernah dia temui sebelumnya, tidak akan menyakitinya? Kakak, aku terluka dan akan beristirahat dulu. Mu Lingsan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Lindong. Dia hanya tersenyum mengucapkan kata-kata itu, sebelum berbaring di dekat batu, dan tertidur seperti kucing kecil di depan mata Lindong yang agak tercengang. Ekspresi Lindong sedikit tidak pasti di bawah cahaya yang berkedip-kedip dari api unggun yang naik di hutan. Dia melirik Mu Lingsan, yang tertidur lelap. Gadis kecil asal misterius ini hanya mengesampingkan semua kehati-hatiannya dan tidur di bawah matanya. Oh! Sementara tatapan Lindong berkedip. Dia tiba-tiba melihat cahaya biru tua yang dipancarkan dari tubuh Mu Lingsan. Cahaya ini seperti penghalang cahaya yang menyelimutinya. Pada saat yang sama, luka-luka yang tampak biadab di lengan ramping Mu Lingsan itu mulai sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini. Lindong diam-diam terkejut saat melihat adegan ini. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat aneh dari penghalang cahaya. Metode surga meluap abadi, suara agak terkejut yang tiba-tiba terdengar pada saat ini. Metode surga meluap yang abadi? Apa itu? Lindong terkejut saat dia bertanya. Mungkinkah gadis kecil ini berasal dari klan Pausage Abadi? Ini adalah metode yang unik untuk klan itu. Yan bergumam. Pausage Abadi. Murid Lindong menyusut sedikit setelah mendengar nama itu. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang suku Sidemon, dia masih sadar bahwa Immortal Sagewale ini adalah salah satu klan yang agak menakutkan di dalam suku Sidemon. Apakah gadis kecil di depannya ini benar-benar dari klan itu? Itu juga tidak benar. Konstitusi gadis kecil ini tidak tampak seperti Pausage Abadi murni, tapi mengapa dia tahu metode surga yang meluap tanpa batas? Konstitusi ini, bahkan aku tidak bisa mengerti. Yan bergumam. Suaranya mengandung sedikit ketidakpastian. Hal ini menyebabkan Lindong tanpa sadar menjadi sedikit terdiam. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Mu Lingsan ini? Bahkan Yan tidak dapat mengidentifikasi dia? Mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak bisa tidak mendekati saya? Mungkinkah dia berbohong? Lindong bertanya. Sepertinya tidak demikian. Gadis kecil ini sangat murni. Semua yang dia katakan harus benar. Adapun mengapa dia tidak bisa tidak mendekati Anda, mungkin itu karena dia tertarik pada sesuatu pada Anda. Yan menyuarakan pikirannya. Betapa tidak biasa. Lindong merajut alisnya erat-erat. Dia melirik Mu Lingsan, yang tidak menunjukkan kehati-hatian padanya dalam tidur nyenyaknya.
Akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Tidak peduli apa, dia akan pergi sendiri besok. Dia tidak terlalu ingin terlibat dalam masalah ini, yang bisa menjadi berkah atau bencana. Lindong secara bertahap menutup matanya sambil memiliki pikiran seperti itu. Setelah itu, ia memasuki kondisi kultivasi. Malam berlalu dengan damai. Mu Lingsan, yang tertidur lelap, akhirnya membuka matanya yang besar pada pagi hari berikutnya. Ada kecerdasan di matanya yang hitam legam itu. Mata Lindong juga terbuka pada saat ini. Dia memandang Mu Lingsan, sedikit menyeringai dan bertanya, "Sudah tidur?" Mu Lingsan mengangguk sambil tersenyum. Dia melirik luka sembuh di lengannya, sebelum melengkungkan mulutnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Lindong dan berkata, "Kakak, terima kasih atas ikan bakarmu. Aku akan pergi dulu." Setelah suaranya terdengar, tubuh kecil Mu Lingsan melompat ke atas pohon yang tinggi. Dia ragu-ragu sejenak, meraih kuncirnya ketika dia berkata, "Kakak, jangan menuju ke arah yang sama denganku." Oh! Lindong terkejut. Dia akan berbicara, ketika Mu Lingsan mengeluarkan tawa yang jelas. Tubuh kecil mungilnya berubah menjadi sinar cahaya yang keluar dari pulau kecil itu, dan dengan cepat menghilang dari pandangan Lindong. Lindong melihat ke arah di mana Mu Lingsan menghilang. Dia akhirnya tertawa pahit. Apa yang baru saja terjadi? Chapter 900. Mu Lingsan runtuh. Pada akhirnya, Lindong tidak pergi ke arah yang berlawanan dengan Mu Lingsan. Namun, dia juga tidak mengambil rute yang sama dengannya. Dia hanya terus mengikuti rute yang ditunjukkan pada peta laut dan bergegas menuju Sky Merchant Region. Dia tidak mengambil perhatian khusus untuk menghindari atau bertemu apapun. Oleh karena itu, setelah terbang selama sekitar 2 jam di atas lautan luas, ekspresi wajahnya menjadi sangat tidak berdaya setelah merasakan fluktuasi energi yang liar dan ganas di kejauhan ke arah kirinya. Fluktuasi energi itu dipenuhi dengan aura yang agak jahat. Jelas, yang menyerang adalah unit Blood Demon Shark yang dia temui kemarin. Aura yang agak akrab juga bercampur di antara mereka. Ini adalah alasan utama ekspresinya. Lindong berdiri di udara. Dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi rumit. Gelombang tampaknya menjadi agak ganas di daerah itu, dan suara-suara keras kadang-kadang terdengar. Kemungkinan besar pertempuran sengit telah meletus. Apakah kamu ingin melihat-lihat? Saya cukup tertarik dengan nona kecil itu. Suara yang terdengar di dalam hati Lindong. Yang terakhir menyadari bahwa minat ini berasal dari Yan yang tidak dapat dengan jelas mengidentifikasi konstitusi aneh Mu Lingsan. Kamu juga mengatakan bahwa gadis kecil ini tidak sederhana. Meskipun orang-orang klan hiu setan darah itu sangat sulit untuk dihadapi, dia seharusnya masih bisa melarikan diri. Lindong merenung sejenak. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Klan Blood Demon Shark tidak bisa dianggap enteng. Jika dia menyinggung mereka, hal-hal mungkin akan lebih merepotkan daripada menyinggung orang tua Nefarious Bone. Lindong tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Lagi pula, dia baru saja bertemu dengan Mu Lingsan itu sekali. Gemuruh. Fluktuasi energi liar dan kekerasan berdesir keluar di kejauhan setelah kata-kata Lindong terdengar. Gelombang setinggi 1000 kaki naik ke langit, dan mengeluarkan suara keras saat jatuh. Lindong melihat ke arah itu. Dia melengkungkan mulutnya saat ekspresi tak berdaya akhirnya melintas di matanya. Ayo pergi dan lihat. Saya akan membantunya jika benar-benar diperlukan. Lindong tidak tahu mengapa dia akhirnya memutuskan untuk membantu. Mungkin, itu karena dia tidak ingin melihat gadis kecil yang lucu mati di tangan klan Blood Demon Shark. Mungkin juga ada hubungan halus yang bahkan dia tidak bisa jelaskan di antara mereka. Koneksi seperti itu mungkin sangat konyol, tapi Lindong memang bisa merasakannya. Tampaknya benar-benar ada. Terlebih lagi, sumber perasaan itu sepertinya berasal dari dalam tubuhnya. Simbol leluhur yang melahap? Tatapan Lindong berkedip. Perasaan ini sangat kabur, dan bahkan dia tidak berani untuk benar-benar memastikan apakah perasaan itu ada, namun, jika itu benar,
Mungkinkah Mu Lingsan memiliki hubungan dengan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya? Lindong menggelengkan kepalanya, membuang pikiran membingungkan di dalam pikirannya, saat Yuan Power yang kuat melilit tubuhnya. Dengan percikan, dia langsung memasuki laut. Setelah itu, ia menjadi seperti ikan berenang yang dengan cepat menuju ke tempat di mana fluktuasi energi liar dan ganas berasal. Ratusan hiu darah berkumpul di wilayah laut yang kosong ini, membentuk banyak pengepungan. Anggota klan hiu setan darah yang tampak kuat berdiri di atas setiap iklan hiu darah ini. Pada saat ini, semua mata mereka mengandung aura jahat saat mereka mengunci ke tengah pengepungan. Seorang gadis kecil berpakaian hijau dengan 2 kuncir berdiri di atas air. Mata hitam legamnya yang besar dan cerdas mengandung kemarahan saat dia menatap kerumunan di sekitarnya. Haha, putri kecil dari klan Paus Sage Abadi, kamu harus dengan patuh pergi bersamaku. Anda harus sadar bahwa orang-orang seperti kami tidak mengerti arti belas kasihan. Hiu darah yang tampak agak kuat berada di pengepungan paling dalam. Di atasnya ada pria ganas yang dikenal sebagai Komandan Xia, yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang lebih lanjut. Dia saat ini tersenyum saat dia melihat Mu Lingsan yang dikelilingi dan tertawa. Kamu hiu. Beraninya kau menyerangku jika kau tahu identitasku. Mu Lingsan sangat marah. Namun, kata-kata ini jelas tidak memberikan banyak penghalang ketika diucapkan dari mulutnya. Misi kami sangat rahasia, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Selain itu, Anda telah menyelinap diam-diam. Laut setan caotik ini sangat kacau. Itu normal bagi Anda untuk bertemu dengan kecelakaan yang tidak menguntungkan. Tidak ada yang akan mencurigai klan hiu setan darah kami. Mulut Komandan Xia tersenyum. Giginya sangat tajam, dan berkedip-kedip dengan cahaya sedingin es di bawah sinar matahari. Kalian ingin menangkapku hanya dengan ini? Mata Mu Lingsan berputar, saat mereka terus menyapu pengepungan ini. Haha, aku sadar bahwa kamu adalah seorang jenius yang terlihat sekali dalam 1000 tahun dalam klan Paus Sage Abadi, dan kamu telah menguasai metode surga yang meluap tanpa batas, pada usia yang begitu muda. Ini sangat langka bahkan di antara klan Paus Sage Abadi. Bagaimanapun, Anda masih terlalu muda. Selain itu, tetua kami secara pribadi telah menyegel Anda. Berapa banyak perlawanan yang bisa kamu lakukan sekarang? Komandan Xia tertawa acuh tak acuh. Kenapa kamu tidak mencobanya? Mu Lingsan tiba-tiba bergegas ke depan. Cahaya biru menyala di tangan kecilnya. Selanjutnya, dia membantingnya ke permukaan laut, Wale Grand Pulsing Wave. Bang! Cahaya biru menyebar dari bawah tangan Mu Lingsan secepat kilat. Dengan cepat menyebabkan laut menjadi liar dan ganas. Gelombang setinggi 1000 kaki langsung naik di sekitar tubuh Mu Lingsan. Cahaya biru melonjak dalam gelombang ini karena melepaskan fluktuasi yang mengejutkan. Ledakan! Gelombang laut yang berisi fluktuasi unik membentang. Akhirnya, dengan ganas menyerang ke arah pengepungan. Beberapa ahli klan Blood Demon Shark tertangkap basah dan dikirim terbang bersama hiu mereka. Jangan biarkan dia kabur. Kalau tidak, kalian semua akan menanggung akibatnya. Kilatan jahat melintas di mata merah gelap Komandan Xia. Dia melemparkan pukulan ke depan, sebagai kekuatan yang sangat liar dan kekerasan membelah gelombang besar yang menyerang ke arahnya. Matanya menyapu ke seluruh tempat, sebelum dia berteriak dengan keras. Dipahami. Orang-orang kuat dari klan Blood Demon Shark buru-buru menjawab setelah mendengar teriakan Komandan Xia. Wajah mereka jahat. Mereka mengendarai hiu darah mereka, dan menyerbu ke dalam air. Setelah itu, trisula tajam di tangan mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menyerang tubuh kecil yang halus itu. 1000 telapak paus. Mu Lingsan berdiri di atas ombak, saat tubuhnya naik ke atas. Tubuh halus miliknya itu dengan gesit berputar di udara. Dia melemparkan telapak tangan ke depan, dan cahaya biru mengerikan melonjak. Cahaya ini langsung berubah menjadi paus besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Selusin ahli klan hiu setan darah, yang menyerang ke arahnya, membuat tubuh dan hiu mereka terbalik. Mu Lingsan dengan cepat bergegas ke depan setelah membuat celah dengan serangan telapak tangannya. Namun, dia hendak melarikan diri, ketika tubuh Komandan Xia yang tegap muncul di depannya.
Kekuatan dingin yang luar biasa tajam dan menyeramkan dimuntahkan dari tenggorokannya. Serangan ini jelas sangat kejam. Nyah! Ketidaksabaran dan kemarahan terungkap di mata hitam legam besar Mu Lingsan saat dia menghadapi banyak rintangan yang menghalangi jalannya. Cahaya biru melintas di tangannya di detik berikutnya, dan pelat pintu hitam yang sepertinya menutupi seluruh tubuhnya muncul di tangannya. Pelat pintu ini sangat tebal dan berat, dan berwarna hitam seperti tinta. Ada juga banyak gambar yang sangat samar dan mendalam di permukaannya. Fluktuasi aneh juga mulai menyebar saat pelat pintu ini muncul, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri beriak. Peti mati kehidupan. Penutup. Murid Komandan Xia tiba-tiba menyusut setelah melihat pelat pintu ini seperti benda di tangan Mu Lingsan. Dia tanpa sadar berteriak, "Kamu benar-benar mencuri benda suci dari klan Paus Sage Abadi? Itu bukan urusanmu." Namun, Mu Lingsan hanya membalas dengan kasar sebagai tanggapan atas teriakan alamnya, saat pelat pintu hitam di tangannya berayun ke arah Komandan Xia. Uap hitam mulai menyembur keluar dari depan pintu saat diayunkan. Uap hitam itu memiliki fluktuasi Death Ki yang hanya dimiliki oleh ahli tahap Profound Death. Namun, tubuh Mu Lingsan tiba-tiba menegang saat uap hitam ini akan dilepaskan, saat cahaya berdarah dipancarkan dari dadanya. Cahaya darah ini samar-samar berubah menjadi hiu darah yang bersinar. Cahaya biru di sekitar tubuh Mu Lingsan menjadi tidak stabil di bawah serangan dari cahaya darah ini, dan bahkan tubuhnya sedikit terhuyung. Hehe, meskipun kamu memiliki Life Death Coffin Cover, segel telah ditempatkan di tubuhmu. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda hanya akan menderita jika Anda menggunakannya. Ekspresi seram langsung muncul di wajah Komandan Xia setelah melihat ini. Setelah itu, dia tiba-tiba melemparkan telapak tangan ke depan. Angin ganas mendarat di tubuh Mu Lingsan dengan kecepatan kilat, karena ekspresi yang terakhir berubah secara drastis. Mengerang. Tubuh Mu Lingsan terbang mundur saat kekuatan meledak ke tubuhnya. Erangan keluar dari mulutnya saat wajah kecilnya menjadi sedikit pucat. "Kalian hiu busuk harus dimusnahkan." Mu Lingsan mengatupkan giginya dan mengutuk dengan marah. Sepertinya dia telah sangat menderita di tangan hiu setan darah ini selama periode waktu ini. Haha, kami sekarang telah berhasil mendapatkan hadiah yang tidak terduga. Meskipun Anda hanya memiliki penutup peti mati kehidupan, itu masih merupakan harta Yuan murni yang sangat kuat. Namun, benda ini akan menjadi milik klan hiu setan darahku di masa depan. Komandan Xia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan saat cahaya darah naik dari trisula di tangannya. Setelah itu, ia merobek udara dan dengan kejam menusuk ke arah Mu Lingsan yang auranya tidak stabil. Mu Lingsan melihat cahaya darah yang dengan cepat membesar di matanya. Wajah kecilnya menjadi semakin pucat. Bang! Mu Lingsan hendak secara paksa mengaktifkan Life Death Coffin Cover di tangannya, ketika permukaan laut di bawah tiba-tiba meledak. Pilar air melesat ke langit saat lampu merah-merah bergegas keluar dan berubah menjadi kuali raksasa. Mulut kuali terbuka dan menelan Mu Lingsan. Bam! Trisula cahaya darah menyerang saat kuali merah-merah raksasa menelan Mu Lingsan. Segera, suara logam muncul. Fluktuasi liar dan kekerasan menyebar, mengaduk gelombang besar yang mengerikan dalam prosesnya. Pergantian kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga ini menyebabkan wajah Komandan Xia berubah saat dia berteriak dengan keras. Astaga! Tidak ada yang menanggapi teriakannya ini. Kuali merah-merah raksasa menelan Mu Lingsan, sebelum menggunakan kekuatan tabrakan yang dihasilkan untuk berubah menjadi kilatan cahaya merah-merah yang melesat ke arah cakrawala yang jauh. Kejar mereka! Mata Komandan Xia segera menjadi jahat. Teriakan ledakan terdengar, dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Ratusan hiu darah mulai menggila mengejar di belakangnya. Ketenangan laut telah benar-benar hancur pada saat ini. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.